Sementara itu, selain Alex Nurdin, pihak kejaksaan pun netep ke tersangka juga terhadap Lawan Matobing, Samo Muda Imadang, untuk kasus korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya. Sementara itu, selain Alex Nurdin yang dijadikan tersangka oleh pihak penyidik Pitsus Kejati Sumsel, ada 2 tersangka juga yang masuk di jero kasus korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya Jilid 3. 2 tersangka lainnya yaitu Muda Imadang selaku Bendahara Umum Yayasan Masjid Sriwijaya, sama tersangka Lawan Matobing selaku Kepala BPKAD Sumsel pas di tahun 2015 sampai 2017. Untuk peran tersangka Muda Imadang, Yola nyedio ke tempat untuk yayasan di Jakarta yang nerimo dana hibah untuk pembangunan Masjid Sriwijaya, yang mana perbuatan ini sudah menyalahi aturan terkait pencairan dana hibah yang tidak sesuai tempatnya. Untuk tersangka Lawan Matobing, perannya sudah menyairkan dana hibah tersebut untuk pembangunan Masjid Sriwijaya tanpa ada verifikasi dokin. Selaku mantan bendahara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang, ini berdasarkan surat perintah inisialnya LPLT, selaku pegawai negeri sipil berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan nomor telah menyetujui dan memerintahkan penganggaran dana hibah dan pencairan tanpa melalui proposal terlebih dahulu. Tersangka MM selaku bendahara Yayasan Wakaf Masjid yang meminta untuk pengiriman dana tersebut ke dalam rekening Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya yang berdomisili di Jakarta dari penggunaannya dalam penyimpangan-penyimpangan. Kemudian tersangka LPLT selaku mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan pencairan dana tanpa prosedur dalam proses hibah pembangunan Masjid Sriwijaya. Untuk pasal yang diterapkan pihak penyidik terhadap kedua tersangka ini, ialah pasal 2 sama pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor. Selanjutnya, habis penetapan tersangka ini, pihak penyidik pun bakal melengkapi berkas pemeriksaan para tersangka. Sri Febriandi, PAL TV.